Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin di Fatimah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih berikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dan mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa timah rahimakumullah, terasa kita sudah memasuki hari terakhir di penghujung bulan Ramadan, dan tentunya tinggal beberapa hari lagi kita akan menutup bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah saum dalam bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar ibadah yang makbul, tapi juga menjadi ibadah yang mabrur. Jadi di dalam istilah kitab fikih ada yang disebut dengan ibadah makbul, ada yang disebut ibadahnya mabrur. Yang dimaksud dengan ibadahnya makbul tentunya apabila kita dapat menyelesaikan ibadah saum kita dengan sebaik-baiknya, tamat puasanya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi derajatnya ibadah saum kita apabila ibadah yang sudah kita lakukan itu kategorinya mabrur. Mabrur itu artinya penuh berkah. Jadi ada bekasnya. Jadi ada jejaknya. Ya, apa yang tercantum di dalam ibadah yang kita lakukan, hikmahnya itu bisa kita menjadi kepribadian kita sehari-hari. Kaum muslimin di Fatimah rahimakumullah, contohnya melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, hakikatnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang melaksanakan ibadah sholat ini harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga apabila dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, yang salah dan yang benar, yang sah dan yang batal, maka ibadah sholat yang 5 waktu seyogyanya lah ini membentuk akhlakul karimah, akhlak yang baik. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi apabila seseorang melaksanakan ibadah sholat, tapi perilaku perbuatannya justru kurang baik, nah gitu ya, seakur yang dulu, ya, paseawai jeung tatangga dan sebagainya. Jadi tidak mencerminkan kepribadian sebagai seorang muslim yang baik, maka ibadah sholatnya itu belum mabrur, artinya tidak saya tapakna. Begitu juga ibadah saum dalam bulan Ramadan, dituntut kita memiliki ibadah yang mabrur, bukan hanya sekedar tamat, tapi bagaimana kita melaksanakan ibadah saum sebulan penuh, di training, ya, supaya kita menjadi orang yang profesional lah, orang yang jadi. Tadinya orang belum panggil lengkah halus, sekarang kita menjadi orang yang serba bisa, orang yang pintar, orang yang tangguh. Orang yang tangguh itu seperti apa? Ya, orang yang tangguh itu artinya bisa memetik apa edukasi yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimahumullah, ibadah saum dalam bulan Ramadan hakikatnya adalah mengendalikan hawa nafsu kita.
agar kita memiliki sifat pemurah, sifat pemaaf, sifat dermawan, gitu ya, sifat penyabar. Nah itu harus bisa membekas menjadi perilaku kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar selama bulan Ramadan saja, tapi nanti setelah memasuki bulan Syawal, nah itu bekasnya itu terus nempel menjadi perilaku yang baik karena hasil daripada didikan training selama bulan Ramadan. Anu biasanya jadi ambek, nah jadi dengan di training selama bulan Ramadan ini menjadi orang yang pemurah, pemaaf, sabar dan sebagainya. Nah itulah yang disebut dengan ibadah yang mabrur. Ayat tapakna, ayat tilasna, perjalanan selama 1 bulan itu hasilnya. Itulah yang disebut ibadah yang mabrur. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, yang paling penting diantaranya adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa dengan diperintahkannya mengeluarkan ibadah zakat fitrah, ini menekankan kepada kita setelah kita berlapar-lapar dan berhaus-haus, ini harus menerapkan sikap kasih sayang terhadap sesama. Jadi memiliki kepedulian sosial yang tinggi, ya gitu ya. Jadi itulah daripada buah melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan. Kita merasakan lapar, merasakan haus. Dan kita bayangkan dalam bulan-bulan yang lainnya banyak orang yang fakir, banyak yang miskin, dia serba kesusahan dan kesulitan. Nah itulah disitulah supaya timbul rasa kasih sayang itu kepada sesama, ada timbul kedermawanan, ada timbul kepedulian sosial. Makanya kata Rasulullah ditegaskan dalam sebuah hadis, bukanlah seorang yang beriman ketika dia memiliki kemampuan membiarkan tetangganya sebelahnya menderita kesusahan, gitu ya. Jadi begitu. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah tetapi juga harus bisa menjalin kasih sayang terhadap sesama. Ya. Makanya itulah yang disebut dengan pengandalian hawa nafsu, hasil daripada buah kita di training selama 1 bulan. Kaum muslimin rahimahumullah, makanya saya sering mengatakan setelah kita melaksanakan saum, memiliki kepedulian sosial, memiliki kedermawanan yang tinggi, maka kudu jadi jalma nu daek mereka daek ulun anu butuh, daek nalan nu susah, gitu ya. Di dalam sebuah riwayat, kaum muslimin rahimahumullah, ada sebuah dialog, yaitu dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, apakah ibadah yang paling engkau cintai, yang membuat engkau sangat cintaiku dengan amalan yang telah aku perbuat? Apakah ibadah salatku?" Kata Nabi Musa begitu. "Apakah ibadah salatku amalan yang paling engkau cintai, ya Rabbi?" Gitu ya, pertanyaan itu Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kan, salat itu adalah untuk dirimu sendiri, untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar agar terbentuk akhlak yang baik." Kita tahu. Jadi apa ya Rasulullah? Apa ayat ya Rabbi? Apakah dengan berzikir itu amalan yang dicintai Allah? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, bukan. Dengan berzikir itu otak keperluan kamu sendiri. Dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Lalu Nabi Musa penasaran lagi, apakah ibadah puasa amalan yang kau cintai? Ya Rabbi, bukan. Ya. Ibadah puasa adalah untuk kamu sendiri, dan aku memang membalas daripada puasa itu. Dengan ibadah puasa bisa mengendalikan hawa nafsu dan mencegah perbuatan keji dan munkar dan memiliki akhlak yang baik. Lalu akhirnya Nabi Musa menyerah. Kalau begitu ya Rabbi, amalan apa yang paling engkau cintai? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya amalan yang paling aku cintai adalah apabila
seseorang yang memiliki kemampuan dia menolong orang yang sudah kesusahan, kesulitan, dan orang yang ditolongnya itu menjadi senang dan bahagia dari pertolongannya tersebut. Itulah aku sangat mencintai orang tersebut dan aku senantiasa meridhoinya dan ada di sampingnya. Jadi di situ menggambarkan kaum muslimin diwatiman rahimahullah, seorang muslim yang baik itu seorang muslim yang dermawan, gitu. Dan itu merupakan amalan yang paling dicintai, apalagi ketika ada orang dalam kesulitan, kesusahan, kelaparan, lalu dia memberikan pertolongan, lalu dia merasa senang dan bahagia sudah ditolong. Disitulah Allah berada di samping kita. Nah, ibadah saum dalam bulan Ramadan mendidik kita memiliki sifat sosial, dermawan. Makanya kaum muslimin wa iman rahimahullah, mari kita sempurnakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya, baik hubungannya dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Justru apabila amal yang sudah kita lakukan bisa menolong orang lain, itu pahalanya akan terus mengalir. Kita mengetahui bahwa apabila seseorang meninggal dunia, ya, ada 3 pahala yang akan terus mengalir, yaitu yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah artinya segala kebaikan yang pernah kita lakukan itu ada catatannya terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu bermanfaat. Yang ketiga itu adalah doa anak yang soleh. Nah, itu kaum muslimin iman rahimahullah, segala kebaikan yang sudah kita lakukan ketika kita meninggal dunia, itu kebaikan yang sudah dilakukan itu akan terus mengalir sampai yaumul qiyamah. Makanya tadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian benar-benar bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kamu beramal, tentunya berbuat baik dan beribadah, jangan sampai kamu mati kecuali ada di dalam Islam, artinya menjadi orang yang patuh. Itu saja yang saya dapat sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan di dalam menutup Ramadan ini kita termasuk ibadahnya bukan hanya makbul, juga ibadahnya mabrur. Ayat tapakna, ayat jelasna, dan membentuk karakter pribadi yang akhlakul karimah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan tarawih jami'atul rahimahullah.